produsen yang tentunya kita harus tahu juga sebenarnya mereka memiliki keinginan apa sih sebagai konsumen itu terhadap barang atau jasa yang mau digunakan. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui, konsumen itu sendiri adalah pemakai barang hasil produksi. Ya. Baik barang maupun jasa ya. Nah, terkait konsumen itu sendiri ada dua jenis ya, seperti yang sudah Ibu sampaikan. Ada konsumen akhir, ya, ada konsumen bahan baku, ya. Yang disebut dengan konsumen. Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1919 ya mengenai perlindungan konsumen, jadi yang dimaksud dengan konsumen itu tidak ada yang dimaksud dengan konsumen bahan baku, ya. Karena apa? Konsumen itu adalah yang menggunakan barang ya, yang menggunakan barang. Ketika konsumen hasil olahan ya, itu kan tentunya dia tidak akan bisa mengklaim kalau terjadi kerusakan ya. Dia tidak akan mengklaim kerusakan itu dilakukan oleh pembudidaya, oleh nelayan ya. Tapi dia akan mengklaim ya kalau ada kerusakan itu kepada siapa? Kepada pengolah yang dalam hal ini adalah sebagai konsumen bahan baku ya. Karena konsumennya itu tidak menggunakan atau tidak memakan atau mengolah ikan yang dari produsen ya, yaitu ikan segar gitu. Nah, sekarang terkait dengan masalah ekspor udang ya. Ada masalah nggak ekspor udang kita? Seno, ada masalah nggak? Ekspor udang ada, Bu. Apa? Masalahnya apa? Hmm, Yang terpapar ya, ya, Bu. terpapar zat di luar apa yang Cesium dia ya, Bu. pelihara ya. Ya, artinya Mengandung ada cesium. entah itu logam atau apa ya. Ibu juga belum baca lagi nih masalahnya tuh sebenarnya kan hanya di satu tempat saja ya. Jadi tidak seluruh. Tapi ketika ini sudah mengemuka ya, sudah apa disebutnya sudah viral ya, sudah viral ya kesannya perairan secara keseluruhan ya. Padahal kan tambak itu kan luas, bukan hanya satu dua tambak. Nah, nanti tolong diperhatikan ya, tolong dicari tahu ya. Ibu juga PR gitu. Kemarin tuh ibu sempat harus cari tahu nih mengenai ini masalahnya gimana, selesai atau tidak gitu ya. Jadi akhirnya kita dianggap produk udang hasil tambak kita itu bermasalah gitu ya, mengandung unsur-unsur yang membahayakan ya tubuh manusia. Nah, jadi istilah konsumen di sini adalah rantai terakhir dalam aliran produk ya setelah produsen dan distributor. Jadi ini adalah rantai terakhir berarti ujungnya itu adalah konsumen. Konsumen adalah orang yang hanya akan menggunakan produk tersebut tanpa menjual kembali. Ya, tadi jelas ya, ketika dia berlaku sebagai konsumen bahan akhir, tapi dia akan menjual kembali kan? Jadi dia adalah konsumen bahan baku ya kepada siapa dia jual kepada pengolah ya kepada pengolah. Nah ini supaya kita mengerti bahwa kalau kalau konsumen menurut yang undang-undang yang ini ya dia yang terakhir gitu ya yang dia mengkonsumsi atau menggunakan barang tersebut. Jadi tidak bisa. Nah sekarang gini kan sekarang lagi banyak keracunan makanan MBG ya. Iya, Bu.
Bu. Ya, Bu. Ya kan berarti siapa itu yang jadi masalah itu? Produsennya, Bu. Penjual. Iya, si penjualnya atau produsen awalnya. Bahan baku kan enggak. Beda dengan yang udang ini. Kalau udang masalahnya di pembudidaya, di produsen awal. Ya. Tapi kalau makanan ini diolah, berarti ada suatu proses lagi gitu, ya, yang membentuk tadi produk akhir. Katanya masalahnya apa tuh yang MBG? Itu, Bu, di ini apa namanya? Uangnya dikorupsi jadi eh, MBG-nya bukan kayak makanan bergizi gitu, Bu. Ini mah yang keracunan loh, yang Oh, keracunan. yang keracunan. Kalau keracunan itu, Bu, berarti basi makanannya, Bu. Ya, saya heran ya, saya heran. Sebasi-basinya makanan itu dia tidak akan makan. Kalau kalau orang ya, kamu kalau makan ya basi ya, kan kelihatan ya. Tapi kalau dia menjadi racun itu udah terlalu basi gitu. Kok mau dimakan gitu? Saya agak heran. Berarti kan ada suatu dari barang tersebut sebenarnya yang tadi mungkin mengandung ya. Contoh begini, kita itu kan sekarang banyak menggunakan pestisida ya, betul nggak? Iya, Bu. Ketika sayuran tidak dicuci dengan bersih, itu masih nempel tuh pestisida tuh, ya. Padahal penggunaan pestisida itu kalau tidak salah paling minimal itu seminggu sebelum panen terakhir pakai. Jadi bukan bukan 2 hari ya, 2 hari mau panen pas ini gitu dikasih pestisida ya. Taruhlah misalnya begini, seorang petani menyemprot ya tanaman sayurannya. Saat itu dia tidak berpikir untuk panen dalam dalam jangka waktu dekat gitu ya. Tiba-tiba harga naik, melonjak. Segeralah dia menjual karena tadi harga naik tadi dimanfaatkan. Nah, pestisida ini itu kan baru nempel gitu. Nah, ketika tidak baru nempel dan tentunya tidak terpapar hujan ya kalau cepat. Nah, inilah yang bisa mengakibatkan tadi keracunan tadi. Ya, jadi nggak mungkin makanan basi itu jangan kan gitu. Apa iya gitu orang apa orang gila ya? Kan mereka makanan basi itu. Dia keracunan nggak? Jarang ada yang keracunan makanan basi yang bisa dimakan gitu. Ya. Nah, ini yang Ibu agak heran gitu. Ini berarti mungkin mengolahnya. Nah, sekarang siapa yang akan dituntut menurut pasal yang ini? Yaitu si pengolah ya. Jadi bukan si petaninya, ya. Nah, ini. Jadi sebenarnya kita itu konsumen itu punya apa? Hak apa ya disebutnya istilahnya? Perlindungan ya, perlindungan konsumen, ya. Nah, ini tadi sudah disampaikan konsumen akhir dan konsumen bahan baku, ya. Kita lanjut. Nah, apa itu perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah keputusan yang diambil konsumen dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia. Ya, jadi dia membeli itu tentunya terkait dengan waktu, terkait dengan uang dan upaya untuk ditukar dengan barang atau jasa. Jadi dia juga ada upaya-upaya, ya. Nah, perilaku konsumen meliputi tentang apa yang dibeli konsumen. Apa ya yang dia beli? Berarti produknya ya. Mengapa dia membeli itu? Ya. Kemudian keputusannya dia beli di mana? Di pasar modern atau di pasar lokal? Ya. Kapan? Dan seberapa sering dia membeli? Nah, itulah yang dimaksud dengan perilaku konsumen sehingga dia memutuskan untuk
membeli. Ya. Nah, ini ada beberapa teori mengenai perilaku konsumen ya. Ini artinya saja langsung ya. Perilaku konsumen didefinisikan sebagai tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomi, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan tersebut. Jadi dia melalui hasil berpikir gitu, ya, yang dimaksud dengan proses pengambilan keputusan. Sehingga tindakannya itu adalah membeli, ya. Tindakannya adalah membeli. Kenapa sih? Misalnya tadi, ya. Eh, taruhlah Seno mau membeli ikan segar. Seno, kalau kamu tinggal di pantai, kamu lebih memilih beli ikan di mana? Di nelayan langsung, Bu. Di nelayan langsung. Apa yang menjadi ininya? Eh, apa namanya alasannya? Lebih ini, Bu, lebih lebih terjangkau sama mungkin lebih lebih fresh gitu, Bu. Ya, lebih fresh ya. Meskipun ya kita kalau ada aturan, sebenarnya nggak ada aturan main ya, nelayan boleh-boleh saja menjual, apalagi misalnya menjual memang dia hasil ini sendiri ya, artinya itu sudah bagiannya dia, karena belum tentu nelayan itu yang menjadi pemilik barang ya. Jadi kalau nelayan itu memang yang memiliki barang, ya tentunya dia sah-sah saja menjual kepada saudara ya. Tapi ketika yang jadi masalah itu bukan karena dia tidak boleh menjual di luar dari TPI ya. Yang jadi masalah itu adalah hasil tangkapannya itu harus dilaporkan, itu saja ya. Hasil kenapa harus dilaporkan? Nanti terkait dalam pengelolaan penangkapan perikanan gitu ya. Jadi ketika kamu memilih memutuskan untuk membeli ya, itu kan ada dasar proses pengambilan keputusannya. Kamu bilang segar, terus harga lebih murah. Nah, itulah perilaku kamu sebagai konsumen ikan segar laut, ya. Jelas ya di sini. Oke, nih yang kedua, ya, langsung di artinya. Perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses mengevaluasi, ya, memperoleh, menggunakan atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa. Jadi ini masih sama ya terkait dengan perilaku konsumen. Jadi mungkin ada yang berbedanya di sini. Perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan, proses, dan hubungan sosial yang dilakukan individu, kelompok, dan organisasi dalam mendapatkan menggunakan suatu produk. Ya, hampir sama ya. Ya, ini secara teorinya bahwa konsumen itu membeli barang itu melewati proses. Ya, proses apa? Proses pengambilan keputusan. Sekarang gini, kalau mau melakukan proses pengambilan keputusan, mengumpulkan apa sih? Mengumpulkan data. Data apa? Sigit coba. Ada Sigit di sini? Iya Bu, ada Bu. Nah, tentunya mengumpulkan data ya, Sigit ya. Gimana Bu? Kalau kamu membeli sesuatu, Iya. kamu berpikir untuk membeli itu prosesnya gimana? Dilihat dulu Bu, apakah saya butuh barang itu, Oke, terus nih dari ya, segi faktor harga, individu ya. ya Mm-mm. betul Bu. Nah, terus apa lagi? Terus kadang ada pengaruh dari luar gitu Bu. Apa pengaruh dari luarnya? Apa pengaruh dari luarnya?
sepertinya Informasi ya. iya betul, Bu. Hmm? Kayak teman-teman misalnya, Bu, nih, Bu, memakai, Ya, sesuatu gitu, Bu, dan terlihat apa bagus, sesuatunya apa? seperti Apa pakaian sesuatu? gitu, Bu. Ya, oke, pakaian. Terus kamu dapat info Kayak kan dari ya temennya ya? betul, Bu. Kamu ingin membeli pakaian, tapi sebenarnya kamu itu nggak ingin, sebelumnya kamu nggak akan ingin membeli yang sama dengan teman kamu kan? Kan? Iya, Tapi karena bagus kualitasnya, kamu beli di mana gitu ya? iya betul, Bu. Nah, jadi memang itulah tadi proses mengumpulkan data untuk dia apa berkesempatan melakukan pengambilan keputusan. Ya, kalau ibu ini ya, ibu kaitkan dengan ketika kita membuat keputusan, alat analisis apa yang kira-kira bisa menjadi contoh? Apalagi kalau keputusannya adalah keputusan misalnya strategi pemasaran, kebijakan pemerintah. Nah, itu kan kita menggunakan analisis SWOT. Nah, semacam itulah ya data yang harus dikumpulkan untuk mengambil keputusan. Tahu kan ya kalian analisis SWOT? Apa Teguh? Teguh, Iya, Bu. analisis SWOT kamu kenal nggak analisis SWOT? Kenal, Bu. Ya, apa tuh? Analisis apa? Analisis yang mengumpulkan informasi dari kekuatan internal gitu, Bu, faktor internal sama faktor eksternal gitu. Nah, gitu kan, SWOT ya. Jadi ada kekuatan internal dan ada eksternal. Nah, itulah data yang dibutuhkan. Nah, begitu juga dengan ini, dengan konsumen ya. Konsumen itu memiliki perilaku yang sama ya tadi ketika kita ingin mengumpulkan tadi data-data. Sama dia mencari informasi dulu. Pertama adalah faktor individunya dia. Dia punya motivasi dan kebutuhan. Ya, kebutuhan di sini ya tergantung misalnya untuk pangan ya, untuk pangan tentunya pangan itu kan banyak ya, tapi karena motifnya adalah ingin makanan sehat ya, ketika kita mencari protein maka yang akan dipilihnya apa tuh, protein yang menyehatkan ya. Protein ada yang tidak menyehatkan, Tidak, Bu. ada nggak protein yang tidak menyehatkan? Tidak. Semuanya menyehatkan, tapi produknya ya, produknya lebih banyak mengandung protein atau lebih banyak mengandung lemak ya. Seperti halnya ikan juga sama. Ikan juga ada yang banyak mengandung lemak. Kan nggak sama ya kandungan lemak dari ikan kan. Padahal kan yang kamu cari adalah proteinnya, bukan lemaknya. Maka motif tadi, motif ingin tadi itulah yang akan menunjukkan kamu akan membeli ikan. Taruhlah misalnya memilih ikan laut ya, yang kandungan lemaknya lebih sedikit ketimbang dia apa membeli ikan apa yang banyak lemaknya, patin ya. Kan harganya sama tuh, patin dengan ikan laut pasti ada yang sama lah. Nah, maka pilihannya dia akan memilih ikan laut gitu ya. Nah, kemudian kepribadian dan gaya hidup ya. Misalnya, oh, saya mah ingin memilih makanan apa makanan seafood yang sifatnya dari kerang-kerangan, dari udang gitu udah mulai gaya hidup tuh, ya. Kenapa gaya hidup? Karena memang itulah yang lagi ngetren ya, lagi ngetren kalau dia makan seafood, ya apa? Oh, kelasnya lebih dari yang biasa. Padahal belum tentu ya, seafood juga banyak mengandung apa tadi? Banyak mengandung apa seafood? Ya, histamin itu dari protein ya, tapi protein yang bisa menyebabkan apa tuh? Yang dari udang-udangan ya. Histamin ya. Histamin itu
protein. Tapi ketika kita alergi terhadap histamin itu, ya kita nggak bisa makan seafood. Nah, itulah ya kenapa orang itu akan milih-milih terhadap. Kemudian pengetahuan tadi. Oh, kalau ini banyak kandungan omega 3-nya lebih banyak ketimbang ikan yang lain. Ya, nah itu. Kemudian ada faktor psikologis. Psikologis itu yang terbentuk ya dalam diri kita gitu, yaitu persepsi. Persepsi itu apa? Persepsi, pandangan ya. Ya, persepsi itu sesuatu atau pandangan yang sebenarnya belum tentu juga ya benar ya. Misalnya taruh begini. Makan ikan itu apa? Orang dulu tuh persepsi orang dulu terhadap ikan apa? Bikin pinter, Bu. Bikin pinter apa cacingan? Ayo, kalau dulu, ah, jangan banyak makan ikan. Bukan bikin pinter dulu tuh persepsinya itu yang menyebabkan cacingan katanya gitu ya. Itu persepsi orang dulu, ya. Kan beda gitu dengan yang aslinya ya. Tadi kata kamu bikin pinter. Ya bikin pinter itu karena tadi ya apa kebutuhan pembentukan apa tubuh kita itu lebih banyak itu adalah kandungan protein. Makanya kamu bilang lebih pintar ya karena bentukan otak dan sebagainya. Ya, kemudian ada proses pembelajaran. Faktor psikologis ini diperoleh dari tadi proses pembelajaran. Kenapa faktor psikologis bukan kaitannya dengan pengetahuan tapi proses pembelajaran? Karena kadang-kadang kita tahu begitu ya. Kita tahu ikan itu tadi banyak proteinnya bagus ya. Tapi melalui proses pembelajaran akan ada pilihan tuh mau ikan yang jenis mana, gitu kan? Nah, kemudian faktor psikologis itu adalah sikap ya. Ada yang begini, dia akan memilih kita tahu ikan itu banyak mengandung duri ya. Tapi ketika kita malas dengan duri itu, maka bisa jadi dia akan mengambil pilihan yang lain. Ya, pilihan yang lainnya tuh apa? Misalnya menjadi nugget ikan, ya. Jadi bukan ikan asli. Itu adalah faktor psikologis, ya. Kemudian ada faktor lingkungan, budaya dan demografi, keluarga, kelompok, kelas sosial. Nah, ini ketiganya ini akan berpengaruh terhadap bagaimana saudara mengambil keputusan pembelian. Ya, jadi kira-kira kebayang nggak kalian bagaimana kalian eh, riset mengenai perilaku konsumen? Kira-kira. Y-nya itu adalah dia membeli. Dia memutuskan kan, dia membeli. Y-nya itu. X-nya itu adalah ada X1-nya faktor individu, X2-nya faktor psikologis, X3-nya adalah faktor lingkungan. Nah, nanti diturunkan lagi. X1-nya itu jadi X11, motivasi dan kebutuhan. Nanti pakai pertanyaan. Ya, dan membuat jawaban skala apa? Ada yang udah kebayang? Jawabannya nanti pakai skala apa? Skala Likert ya. Ya, ada skala Likert itu jawaban 1 sampai 5 atau 1 sampai 4. Dari setuju sampai tidak setuju atau dari tidak setuju sampai setuju. Nah, baru nanti itu dikumpulkan berapa skor ya dari setiap faktor-faktor ini yang dia melakukan keputusan pembelian. Jelas ya, ini mengenai faktor-faktor yang berpengaruh ya. Oke, kita lanjut nih. Langkah-langkah pengambilan keputusan pembelian seseorang. Ya, pertama adalah pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, kemudian evaluasi alternatif. Apa nih yang dimaksud evaluasi alternatif? Barang itu banyak gitu, ya.
karena saudara sudah mengumpulkan informasi, barang ini mah kualitasnya jelek, barang ini mah kualitasnya kurang bagus, atau barang ini walaupun misalnya apa namanya kurang bagus, tapi selalu tersedia. Oh, yang bagus Pak tidak selalu tersedia, ya. Nah, ini kan menjadi evaluasi ya dari alternatif-alternatif itu. Kemudian setelah mengevaluasi, dia mulai memutuskan ya dengan melakukan tindakan pembelian, ya. Kemudian mengkonsumsi produk tersebut. Nah, banyak apa namanya ketika banyak ada nggak orang tidak melalui proses ini? Ada nggak? Dia mengkonsumsi tidak melalui proses ini. Ada ya, misalnya dikasih. Ada ya, misalnya makan gratis. Ya, dia tidak akan melalui proses ini. Dia tidak melalui proses membeli. Tapi kalau mengkonsumsi, saudara akan ada proses ya. Makanya agak aneh kalau keracunan ya karena makanan basi. Jadi seaneh gitu keracunan karena makanan basi. Ada info katanya, beli beli ayamnya di hari Sabtu atau hari Minggu, dimasaknya di hari Selasa. Emang kenapa? Kan bisa dimasukkan dalam freezer, kan jadi masalah. Ya, jadi agak aneh gitu ya alasan-alasannya gitu kan. Kan nggak jadi masalah kita belanja, apalagi sampai ada pengukuran stok ya. Kalau kalau ibu kan gitu. Kalau ibu di rumah itu tidak belanja setiap hari, ya. Ibu belanjanya itu seminggu sekali. Tentunya kalau seminggu sekali ada belanjaan yang sudah 5 hari yang lalu baru ibu masak. Apa keracunan? Kan tidak, ya, karena tadi proses penyimpanan. Nah, bisa jadi tadi proses penyimpanan atau sebagainya, ya. Nah, ini ya yang dilakukan oleh seorang konsumen sampai dia mengkonsumsi produk tersebut, ya. Nah, untuk mengetahui konsumsi produk yang lebih mendalam, maka seorang pemasar harus mengetahui 3 hal, yaitu frekuensi konsumsi, jumlah konsumsi, dan tujuan konsumsi. Jadi, mempelajari perilaku konsumen ini tujuannya adalah untuk pemasaran, ya, untuk pemasaran. Nah, jadi perlu tahu juga nih, kamu makan ikan 1 minggu berapa kali, gitu kan? Berapa banyak jumlahnya sekali makan, gitu. Dan makan itu tujuannya untuk apa? Makan ikan ini bisa jadi memang gini. Ada yang orang itu sangat apa namanya tidak menggunakan misalnya lagi diet ya, tidak banyak makan nasi. Maka dia akan larinya ke konsumsi di protein, ya. Jadi memang seorang pemasar itu bisa melihat bukan kepribadian ya, perilaku ya, kembali lagi. Perilaku dari konsumennya di setiap daerah, ya. Makanya kadang-kadang saya suka ini juga ya, butuh informasi ya, termasuk kalian juga bisa riset. Sebenarnya masalahnya apa sih? Kenapa orang-orang di pinggir pantai itu tidak banyak? Ini ya saya pernah ke SD apa ya di Pangandaran tuh. Jadi mereka itu lebih banyak membeli ikan segar ikan tawar, ikan air tawar ketimbang ikan laut. Apa coba jawabannya? Karena banyak tersedianya ikan air tawar. Ikan laut itu mahal kalau ada juga. Betul nggak? Betul, Betul Bu. nggak? Iya, kan aneh daerah lumbung ikan laut tapi ikan lautnya sedikit ya. Termasuk di daerah pesisir di Cipatujah, Tasikmalaya, kemudian ke Sukabumi, di Sukabumi juga. Beli ikan di Sukabumi itu loh, ikan laut itu lebih mahal. Sampai misalnya gini, kan kita kebayangnya murah ya.
ternyata nelayan itu tidak menjual langsung kan, tidak menjual langsung. Jadi dia ada apa namanya, bukan keharusan ya, mungkin keharusan juga. Dia harus menjual ke TPI ya. Nah, ketika kita tidak bisa melakukan pembelian di TPI karena kan itu kan dia harus ada sebagai peserta ya di TPI itu. Oleh sebab itu saya membelinya di pasar setelah di luar TPI kan. Kan itu harganya udah naik gitu, udah tinggi ya. Bahkan jauh lebih tinggi dari kalau kata saya tuh, waduh ini lebih mahal dari pasar baru di Bandung ya. Si pasar itu tuh, pasar ikan di Sukabumi itu yang dekat pelabuhan itu. Malah lebih mahal dari pasar baru. Kalian tahu pasar baru di Bandung itu pasar yang belinya itu ya lumayan lah, jadi harganya juga mahal gitu. Ini lebih mahal lagi gitu, padahal dekat laut yang kita persepsi kita bahwa harga akan menjadi lebih murah, ternyata tidak. Ya. Karena apa? Memang ikan-ikan yang ditangkap di daerah selatan itu lebih banyak ikan-ikan yang apa? Pelagis besar ya, betul nggak? Jadi memang ikan-ikan yang ekonomis penting yang dia bisa jual lebih mahal ketimbang dijual di situ gitu. Yang daya belinya kurang ya. Nah, ini ya kaitannya dengan kepentingan kita mempelajari perilaku konsumen. Nah, ini tadi ya ada persepsi konsumen. Proses di mana seseorang mengorganisir dan mengartikan kesan dari panca indera dalam tujuan untuk memberi arti dalam lingkungan mereka. Persepsi. Jadi persepsi ini bisa dibentuk, ya. Persepsi konsumen ini sangat penting dipelajari karena perilaku konsumen didasarkan oleh persepsi mereka tentang apa itu kenyataannya dan bukan kenyataan itu sendiri. Nah, apa nih maksudnya coba? Jadi kadang-kadang ya itu tadi, dulu itu banyak makan ikan itu bakal cacingan. Coba bayangkan. Kenapa? Coba makan ikan itu cacingan. Tapi sekarang berubah kan? Pengetahuan kita terhadap ikan itu menjadi berubah. Ya bisa jadi memang karena ikannya juga nggak ada dan dibatasi oleh orang tua kita. Udah jangan banyak makan ikan, terlalu banyak makan ikan akan cacingan. Bisa jadi begitu kan? Membuat image jelek terhadap produk. Ya. Nah, produk itu juga bisa apa? Bukan di image ya, di branding ya. Istilahnya branding. Kalau kamu mau minuman yang mineralnya banyak, pakailah. Nah, ya, kalau kamu ingin minuman itu dari pegunungan, pakailah merek ini, ya kan? Nah, itu namanya di branding gitu. Sehingga persepsi. Ketika kita misalnya tubuh kita itu bukan sebenarnya lebih berpengaruhnya itu bukan hanya mineral saja, karena mineral mah bisa dari makanan lain. Tapi kita butuh cairan yang keasamannya rendah atau tinggi, atau nilai pH-nya yang mana yang dibutuhkan, yang asam atau yang basa tubuh kita itu. Nah, maka dipersepsi lah itu gitu ya, sehingga dikeluarkanlah produk minuman yang memiliki pH basa. pH basa itu lebih dari 7 ya, di atas ya. Kalau pH asam itu kan kurang dari 7. Maka banyaklah dijual pH 9 gitu kan. Nah, padahal awalnya mineral ya yang dibutuhkan ya. Tapi kenapa mulai apa namanya bergeser ke arah pH bukan lagi mineral ya. Nah, inilah persepsi ya, sehingga belum tentu ya persepsi orang itu yang dilihatnya itu bukan barangnya atau kenyataan yang ada di barang itu, tapi apa tadi persepsi tadi yang dimunculkan ya. Udah pertanyaan? Sudah ya tadi persepsi.
Nah, ini ada faktor-faktor yang tadi mempengaruhi. Faktor kebudayaan. Meliputi kultur masyarakat, kelas sosial yang diukur dari pendidikan, kekayaan, dan lainnya yang memperlihatkan preferensi produk dan merek yang berbeda. Nah, jadi ada kultur masyarakat yang dia tidak terbiasa dengan makan ikan laut, ya. Atau dia terbiasa malah lebih memilih ikan asin ketimbang ikan segar. Atau apalagi nih yang terkait dengan kebudayaan? Ada yang bisa ngasih contoh? Ada yang bisa ngasih contoh faktor kebudayaan? Dari makanan saja. Ada? Seno? Novel, novel, novel. Mungkin ini Bu, kalau misalnya dari apa faktor pendapatan ya Bu, Ya, kekayaan. Jadi kalau misalnya eh, semakin apa semakin tinggi tingkat kekayaannya mungkin eh, kulturnya berbeda gitu Bu. Jadi yang konsumsinya juga lebih banyak mungkin itu Bu. dikonsumsinya lebih banyak macamnya ya, Iya Bu. lebih banyak macamnya gitu. Ya memang, jadi kadang-kadang kan saya suka perhatikan gitu ya. Kalau tadi mengenai kelas sosial atau kekayaan yang lebih, dia tentunya cara cara membeli, cara memilih ya, memilih produk itu sampai ibaratnya detil gitu ya. Kalau kalau orang yang mengerti pendidikan ya, terutama yang pendidikan, dia akan melihat apa kalau di kemasan itu, ingredientnya ya. Ketika misalnya ingredientnya itu jelas, apalagi yang terkait halal ya, itu dia udah tidak akan memilih barang yang kemasannya tanpa informasi. Karena banyak yang barang yang serupa yang kemasannya sudah ada jelas informasinya. Nah, itu mungkin ya terkait dengan faktor kebudayaan. Kita ketika misalnya berbelanja, saudara misalnya ke luar negeri ya, bahasanya bahasa yang tidak dimengerti oleh kita. Apakah saudara akan membeli serabutan? Kan enggak juga. Akan mencari aman gitu ya. Tentu dengan istilah-istilah, kalau bahasa Inggris masih bisa lah, tapi kalau misalnya tulisannya tulisan kanji atau Cina, saudara bingung kan dalam membeli gitu ya. Jangankan makanan yang betul-betul produk yang tidak halal, taruhlah. Yang kandungannya dari minyak saja yang tidak halal kan sudah saudara sudah nggak boleh gitu. Ya, itu ya tentang kebudayaan dan apa namanya keyakinan ya, keyakinan. Nah, kemudian ada faktor sosial, meliputi pengaruh kelompok ya, keluarga, peran dan status sosial dari konsumen. Ya, ini eh, sudah akan berbeda ya. Kadang-kadang jangankan makanan ya, moda transportasi saja ya. Kalau kita memperhatikan moda transportasi yang kelas sosial di atas kan lebih memilih, sebenarnya kan tidak terlalu jauh berbeda tuh. Contoh saja misalnya kereta api cepat ya. Kereta api cepat. Kereta api cepat itu bisa saja menjadi efisien ketika memang kita jaraknya di sekitaran situ ya. Tapi ketika jaraknya bukan di sekitaran situ harus pakai lagi transportasi bahkan mau yang tidak umum juga
kalau di Jakarta misalnya kalau macet, mereka lebih suka misalnya pakai travel. Kalau kaitannya tadi apa namanya efisiensi. Tapi kalau kelas sosial bisa saja dia tetap akan memilih tadi moda transportasi bus tadi ya, kereta api cepat. Ya, nah ini ya mengenai faktor sosial. Kemudian faktor pribadi, umur, jabatan, keadaan ekonomi ya, ini ya mempengaruhi. Faktor psikologis, motivasi, persepsi ya, proses pembelajaran. Ini masih ya hampir sama dengan yang sebelumnya tadi yang Ibu sampaikan di grafik ya, di grafik ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini. Coba ya, saudara, saya sempat membaca bahwa eh, orang psikologis, orang apa? Fakultas apa? Psikologi, ya, psikologi. Dia mempelajari loh terkait dengan ini, dengan apa perilaku konsumen. Kenapa coba? Jadi ternyata ya orang-orang pemasaran ya orang-orang pemasaran itu meng-hire juga psikolog atau lulusan dari psikologi karena ini dia belajar mengenai orang gitu, ya yang akan mengkonsumsi suatu barang. Jadi persepsi itu berasal dari interaksi antara dua jenis faktor, ada faktor stimulus dan faktor individu. Apa faktor stimulusnya? Di sini ada karakteristik fisik seperti ukuran, berat, warna dan bentuk, tampilan. Ya. Terus kemudian ada faktor individu. Contoh begini. Nah, kita kalau membuat nugget ya, kalau nugget itu peruntukannya untuk siapa? Nugget ayam atau nugget ikan? Untuk siapa? Untuk semua kalangan ya. Semua kalangan bisa makan ya. Iya, Bu. Bisa, Bu. Semua kalangan bisa makan. Tapi kalian lebih memilih nugget yang bentuknya sederhana melengkung gitu atau kotak atau bentuk binatang dinosaurus yang kita tahu pernah ada tuh diproduksi Milih yang oleh bentuk merek dino, Bu. tertentu. Kamu bentuk dino, Iya, Bu. Lebih menarik, Bu. lebih menarik bentuk dino ya. Kalau ibu mah apa ya? Sayang makannya juga. Apalagi terkait dengan harga. Ya, lebih mahal apa lebih murah? Lebih mahal, Bu, yang ada dinonya, Bu. Lebih mahal. Tapi ketika ya tujuan dari konsumen itu membeli untuk anak yang supaya dia mau makan dengan harga yang lebih mahal pun dia akan memilih untuk dino. Tapi kalau ibu ya orang tua begini, orang rasanya sama, ya komposisi pembuatannya sama, tapi kok itu jadi lebih mahal. Dan saya mah nggak makan bentuk gitu kan, tapi makan nugget gitu. Nah, jadi itulah ya. Persepsi ini terbentuk ya tadi dari faktor stimulus dan faktor individu ya. Itulah gampangnya ya, contohnya gitu aja. Nah, kemudian ada ini. Rangsangan akan dipengaruhi sifat-sifat individu yang melihatnya. Sifat yang dapat mempengaruhi persepsi yaitu sikap ya, ada motivasi, ada minat dan pengalaman masa lalu. Nah, ini yang menarik adalah pengalaman masa lalu. Ya, contoh begini. Kalau sikap mungkin udah sama ya, sudah kita mengerti lah. Nah, terkait dengan pengalaman masa lalu, dapat mempengaruhi persepsi seseorang karena kita biasanya akan menarik kesimpulan yang sama dengan apa yang pernah dilihat dan didengarkan sebelumnya. Kira-kira contohnya apa nih? Kira-kira.
Contoh gini ya, ibu punya pengalaman makan ikan hasil tangkapan waktu ibu kuliah ya S1, berarti tahun 80-an atau 90-an ya, 90-an awal. Ibu nangkap ikan di seputaran Tanjung Priok. Jadi perairan di utara Jakarta. Dapat ikan bandeng yang ukuran 1 meteran. Ya. Kemudian oleh nelayan disuruh bawalah saya. Jadi saya kebetulan main-main lah dengan teman-teman itu penangkapan, ikut penangkapan nelayan. Ya. Penangkapannya di seputaran Ancol ya, daerah-daerah pesisir dekat pantai. Kemudian saya bawa tuh ikan itu. Jadi 1 ekor ini direcah lah ya, karena kan ini ya besar ya, 1 meteran si ikannya. Direcah, kemudian kita bawa pulang dan kita makan. Saya keracunan, teman saya juga keracunan, tapi beda-beda ya ininya, dampak ke ininya. Ada yang cuman gatal aja di mulut, ada yang saya sampai ke mual gitu ya. Nah, karena tadi pengalaman masa lalu, maka saya mengurangi membeli ikan hasil tangkapan di pesisir pantai utara Jakarta, termasuk misalnya kerang-kerangan. Meskipun itu sebenarnya kita nggak tahu ya kerang itu sebenarnya dapatnya dari mana. Kan bisa jadi kalau saya beli, jadi saya lebih memilih membeli kalau taruhlah saya di Sukabumi, ya. Ada kerang, saya persepsinya itu adalah bahwa oh ini tidak mengandung merkuri gitu atau tidak mengandung logam berat. Maka saya berani tuh beli apa kerang hijau. Tapi saya sudah tidak mau membeli kerang hijau itu dari Jakarta Utara. Nah, itu adalah pengalaman masa lalu. Jadi sudah ini bahwa saya harus selalu bertanya, ini nangkepnya di mana? Ya. Termasuk ikan ya ikan bandeng. Ikan bandeng itu kan lebih banyaknya sebenarnya di tambak ya. Jadi kalau di laut itu banyak, tapi dia memang mereka memijahnya sebenarnya di air yang salinitasnya lebih tinggi. Ya, jadi kalau di tambak itu hanya budidaya pembesaran yang masih remaja gitu ya si ikannya. Nah, dari pengalaman masa lalu itulah maka saya selalu mengambil kesimpulan duluan gitu. Ah, saya jangan beli ya, jangan beli ikan bandeng yang besar lah ini kayaknya dia menyerap banyak apa namanya akumulasi terpapar logam berat. Seperti itu ya. Atau yang lain misalnya pengalaman masa lalu yang lain ya. Nah, inilah yang mempengaruhi persepsi ya atau saya mah selalu apa namanya oh termasuk ini saya pernah keracunan juga udang sungai di Jatinangor ya usut punya usut ya saya itu makan udang hasil tangkapan ya saya belinya sih di warung nasi ya tapi kan saya tanya ini dapat dari mana itu memang lagi musim apa coba penyemprotan pestisida ya. Jadi itu berpengaruh juga gitu terhadap tadi akumulasi atau menempelnya si zat-zat yang tidak baik itu ke tubuh makhluk hidup. Nah dari situ, saya emang nggak mau makan ini gitu, ya. Ya termasuk kalian mungkin punya pengalaman-pengalaman terkait dengan pembentukan persepsi ini. Oke, ada pertanyaan? Oh ini ada satu lagi, ada harapan, ada sasaran, ada situasi. Ya, jadi kalau kalian mau mengetahui tentang persepsi masyarakat ya terhadap misalnya makan ikan, ini ditanya tentang sikap, motivasi, minat, pengalaman masa lalu,
harapan, sasaran, dan situasi. Ya. Nah, ini kita belajarnya itu dari apa? Ilmu psikologi. Ya. Oke, itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan.